Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat kompos di perkotaan memberikan batasan kepada kita untuk menjaga agar kompos tidak berbau atau mengundang banyak lalat dan serangga lainnya. Terkadang masalah ini yang menjadikan kita malas mengkompos. Tetapi rasanya sayang jika bahan-bahan pengkomposan kita buang di tempat sampah hanya karena takut kompos berbau. Sedangkan limbah makanan rumah tangga hampir setiap hari kita hasilkan. Dan dedaunan kering di sekitar kita terkadang berakhir dengan dibakar yang justru menimbulkan bau asap yang mengganggu. Umumnya, bau tidak sedap pada kompos adalah tanda peringatan jika kompos kalian membutuhkan bantuan. Yang perlu dicatat, kompos tidaklah gagal, dan jangan terburu-buru membuang bahan tersebut dikarenakan kecewa. Sisi baiknya, untuk setiap bau busuk ada solusinya. Dan pengalaman ini akan memberikan pelajaran tentang bagaimana menjaga keseimbangan kompos di waktu berikutnya. Pada video ini, saya akan membagikan penyebab umum dari bau kompos dan cara memperbaikinya. Biasanya, bau tidak sedap mirip air got atau air lindi di tempat pembuangan sampah. Terkadang, baunya menyebar luas dan bertahan lama di udara. Lalu apa sebab kompos berbau? Kompos akan menimbulkan bau jika komposisi kompos tidak seimbang. Bisa jadi jumlah sayuran hijau atau sisa buah yang kalian masukkan terlalu banyak. Dan kalian lupa untuk menambahkan bahan karbon seperti daun kering, kertas, tanah sebagai penyeimbangnya. Terlalu lembab ternyata merupakan salah satu sebab kompos menjadi bau. Ini bisa terjadi jika wadah kompos kalian tidak memiliki lubang di bagian dasarnya, sehingga air terperangkap di bagian bawah. Dan penyebab terbesar kompos menjadi bau adalah kekurangan udara atau terjadinya dekomposisi anaerob. Kemungkinan besar akan terjadi saat wadah kompos kalian tertutup tanpa lubang udara. Tentunya, kalian tidak inginkan jika proses pengomposan kalian menghasilkan bau tidak sedap. Maka perhatikan 4 hal penting saat pengomposan, yang jika salah satunya tidak sesuai, kemungkinan besar kompos kalian akan berakhir dengan bau. Yang pertama, air atau kelembapan. Usahakan dan jaga kelembapan di 50-60%. Yang kedua, udara. Biasanya didapat dari rongga udara wadah kompos atau dengan pengadukan. Poin ketiga, bahan hijau atau sampah organik yang kaya nitrogen seperti sisa sayuran dan buah-buahan. Yang perlu diingat, jumlah bahan hijau yang kalian berikan pada tumpukan kompos jangan melebihi jumlah bahan coklat yang akan kalian berikan. Yang terakhir, bahan coklat atau sampah kaya karbon seperti daun kering, kertas, dan sebagainya. Keseimbangan dibutuhkan untuk 4 poin ini. Tetapi jika kompos kalian sudah terlanjur berbau, hal pertama adalah lakukan identifikasi kerusakan kompos dengan mencium aroma kompos tersebut. Jika kompos berbau seperti telur busuk, ini tanda kompos kekurangan udara. Terdapat 2 kemungkinan. Pertama, kompos terlalu basah atau kompos terlalu padat bahan hijau. Jika bau busuk mirip bau bangkai, bisa jadi kompos mengandung sisa makanan hewani seperti daging, ikan, telur, susu, dan lemak. Bau kompos tidak sedap lainnya adalah berbau amonia atau kencing.
Ini adalah tanda jika kompos mengandung terlalu banyak sampah hijau. Jika kalian mendapati salah satu bau tersebut, jangan menunda perbaikan. Yang harus kalian lakukan adalah tambahkan lebih banyak warna coklat daripada sayuran. Pengomposan yang benar adalah yang memberikan 3 bagian bahan coklat dan 1 bagian bahan hijau. Menjaga kelembapan air. Kelembapan sangat penting untuk pembusukan. Namun, jika membasahi kompos terlalu basah, maka akan menimbulkan bau. Dan saat musim hujan, tutupi kompos agar tidak basah, atau pindahkan wadah ke tempat yang kering. Lubangi wadah kompos di bagian bawah, dan tempat terbaik wadah kompos adalah di atas tanah. Saat kompos kelebihan air, maka air yang keluar akan langsung terserap di tanah. Cara berikutnya, balikkan kompos secara teratur. Seringnya membalik kompos akan menambah oksigen, sehingga kompos lebih cepat terurai dan bau kompos dapat berkurang. Membalikkan kompos juga memastikan kalian untuk mendapatkan campuran hijau dan coklat yang baik. Lalu, hindarkan menambah hal-hal tertentu dalam kompos yang menghasilkan bau, misalkan lemak hewan, susu, daging, dan ikan. Bukannya menjadikan kompos lebih baik, malah membusuk dan meninggalkan bau yang tidak sedap. Hal ini mungkin terlihat sedikit memakan waktu dan tenaga kalian. Namun, hanya dengan melakukan hal ini, kompos kalian dapat diperbaiki, dan tingkat oksigen pada kompos akan meningkat untuk meminimalkan resiko kompos kalian menjadi bau kembali. Kalian akan melihat perubahan pada kompos beberapa minggu berikutnya. Setelah itu, jaga keseimbangan kompos agar tidak terulang kembali. Selamat mencoba! Apakah ada belatung di tempat sampah kompos kalian? Belatung yang terdapat pada kompos biasanya merupakan larva lalat tentara hitam. Hal ini disebabkan oleh lalat tentara hitam dewasa yang tertarik pada bahan yang membusuk dan bertelur di dalam kompos. Larva ini sama sekali tidak berbahaya dan membantu mempercepat pembusukan. Pengendaliannya mungkin tidak diperlukan. Larva lalat tentara hitam relatif mudah dikenali karena cenderung lebih gemuk dibandingkan jenis belatung lainnya. Mereka bisa berwarna abu-abu, coklat, atau putih dengan warna yang bervariasi tergantung pada apa yang terakhir mereka makan. Larva ini membantu menguraikan bahan organik pada tumpukan kompos. Mereka juga memberikan tumpukan kompos bakteri bermanfaat dari sumber lain yang mereka bawa di dalam tubuh mereka. Kabar baiknya, ini meningkatkan kesuburan kompos kalian. Tetapi jika yang muncul adalah jenis larva lalat hijau yang disertai bau busuk pada kompos, maka segera tambahkan bahan-bahan seperti rumput kering, dedaunan, kertas robek, dan bahan berwarna coklat lainnya untuk menutupi seluruh sumber nitrogen. Beri adukan dan tutup untuk mencegah lalat masuk dalam wadah. Kalian juga bisa memasukkan kulit jeruk atau sedikit air dengan perasan jeruk nipis agar mengurangi bau busuknya. Mengapa kompos tidak memanas? Ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan untuk memanaskan wadah kompos kalian. Pertama, dapatkan tempat wadah kompos paling besar yang kalian bisa. Bahan organik yang membusuk dalam jumlah besar akan terjadi panas pada prosesnya. Berikutnya, tambahkan bahan sebanyak yang kalian bisa ke dalam wadah kompos untuk menambah massa tumpukan. Yang ketiga, temukan cara untuk mengairasi kompos secara teratur hingga ke dasar tumpukan.
Bisa dengan mengaduk atau membuat wadah yang berongga. Terakhir, tempatkan tempat sampah kompos di tempat yang terkena sinar matahari. Demikian informasi terkait solusi kompos yang berbau dan masalah-masalah lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.